itu agamis ya, agamis. Tapi nggak apa-apa kalau Anda kemudian sudah menuangkannya, tapi berikutnya diubah. Jadi tema-tema berikutnya adalah tema yang berkaitan dengan sumber, harus ada merujuk ya. Saya akan presentasikan sedikit kepada Anda terkait dengan rujukan yang Anda minta. Pertama itu, ini Anda pada hadir nggak ya? Kok tidak ada sahutan ini? Halo? Oh, kalau tidak ada sahutan, nggak ada, saya bicara dengan komputer nih. Saya live. Oke, berikutnya saya akan menyatakan bahwa acuan materi Anda harus berpaku pada buku sumber ya. Saya kira Anda sudah tahu. Jadi ketika Anda melakukan pembagian materi, maka harus bersumber pada buku yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Buku elektronik matematika. Nah ini dari Kemendikbud nih, logonya ini. Nah pastikan Anda sudah login dulu, kalau enggak daftar dulu. Nah ini salah satu bukunya ya. Ada banyak buku-buku yang lain sesuai dengan pelajaran dan kelas. Di buku Kemendikbud Go ID dan katalog. Ya. Nah, Anda unduh buku kelas berapa ya, nanti kan dicari nih di buku katalog. Buku K3, bukunya buku PDF, sekolahnya mana, kan kelasnya berapa, pelajarannya apa, kita cari di situ. Nah, ketika Anda sudah temukan misalkan ini bukunya, Anda pilih kelas mata pelajarannya matematika. Dari sini ada matematika. Ada matematika ini. Ada nih matematika. Nanti minta PDF-nya baru unduh PDF-nya ya. Nah ini. Jadi buku ini yang jadi rujukan Anda. Jangan sampai kemudian cari di sembarangan topiknya. Dari sini Anda rujuk. Pertama itu pembagian ya. Jadi ketika kemudian disampaikan bahwa Anda berbagi materi ya, ini berbaginya di sini nih. Kalau buku ini ternyata buku kelas, itu dikeroyok 6, berarti dibagi 6 orang. Kalau 5 dibagi 5 orang. Ya. Topiknya berbagian di sini. Di sini materinya apa? Materinya ternyata di sini ada fungsi, ada lingkaran, ada statistik. Kalau 3 orang berarti masing-masing membahas topik itu ya. Nah itu pembagiannya. Ya topiknya, pertama topiknya. Kemudian kita pastikan ini diunduh oleh kita. Misalkan saya mulai textbook, buku, apa di geometri lah. Ya. Nah, kita kumpulkan buku itu satu folder. Nah selain itu kita punya buku nih rujukan, ya kelas. Selain itu kita boleh mencari sumber lain. Nah sumber lainnya yang kita bisa jadikan rujukan lewat library Genesis. Ya, LibGen. Ini textbook ya. Anda harus biasa. Misalkan kita tulis matematika, math for school. Kita search tuh, cari itu. Contoh ini nih. Contoh misalkan
Jawab, oke, ada overcoming school NCT. Bagaimana? Oh, cocok nggak dengan Omat encounter with higher school? Oke, high school student ya. Banyak ya yang bisa pilih. Oh, kita coba satu aja. Misalkan coba. Kalau ini misalkan course elementary school of math, mana yang sesuai? Misalkan bringing math home, game and activities. Oke, kita coba. Bawah copy oleh kita, download oleh kita. Ya. Jadi rujukan itu tidak satu. Jadi jangan sampai kemudian Anda menggunakan feeling pada saat apa namanya menuangkan ide dan gagasan materi matematika dengan menggunakan multimedia. Ya. Anda harus punya rujukan. Ya, tinggal kita tunggu downloadnya ya. Nah, ini sudah nih, tinggal kita downloadnya. Ya, taruh di sini textbook geometri lah. Oke, saya sudah punya 2 rujukan ya di sini. Kan ini rujukan bersama Susan. Yang satu lagi ini. Nah, ini. Oke. Cukup bagus nih. Untuk Anda jadikan rujukan untuk nanti itu. Apakah sesuai dengan materi Anda dan mencari. Saya juga sudah unduh satu lagi buku Everyday Mathematics for Parent. Nah, setelah itu, oke, saya merasa bahwa perlu Anda menuangkan bahan ajarnya dulu, biar ada patokan yang baik ya. Jadi setelah Anda pilih topiknya, pastikan Anda punya aplikasi namanya MS Word. Saya punya keyakinan Anda pada punya semua laptopnya ya. Nah, oke, akan pilih yang blank. Di sini saya ingin mengarahkan Anda menuangkan dulu bahan ajarnya dulu. Nanti setelah bahan ajarnya jadi, patokannya baru kemudian didampingi dengan multimedianya. Oke. Nah, keumuman kan orang nulisnya cover dalam buku itu, dalam cover. Setelah cover itu ada kata pengantar. Ada daftar isi. Ada daftar gambar. Ada daftar tabel. Apalah berikutnya, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, ada bab 5 ya. Kemudian ada daftar pustaka. Ada indeks ya. Ya. Itu urutan dari rujukan atau dari buku, dari bahan ajar yang ada. Kemudian setelah itu pastikan Anda memunculkan navigasi. Kalau Anda mau rekam, silahkan rekam. Gunakan aplikasi Anda gunakan. Tapi kalau Anda ingat, nggak apa-apa.
di bagian view di sini navigasi sehingga muncul. Nah, dari mulai kata mengantar, Anda klik di bagian home ini atau klik kanan juga boleh di sini. Dan ini namanya style ya. Di sini ada style. Di sini boleh. Ya, banyak. Style buat heading 1 sehingga muncul di sebelah kiri di navigasi. Kemudian buat heading 2, buat heading 1 lagi. Bukan semuanya heading 1 maksud saya. Heading 1, heading 1, heading 1. Lanjutkan jadi heading 1. Pemanfaatnya nanti kita lihat ya. Oke. Nah, berikutnya karena ini kan beda-beda halaman kan dalam, maka selanjutnya kita tutup dulu. Insert klik di bagian menu ada kata insert page break. Jadi halaman berikutnya scroll, berikutnya daftar isi page break ya. Jadi jangan di enter page break, tabel page break berikutnya. Intinya ini menjadikan halaman yang selanjutnya tapi menggunakan otomatisasi ya. Page break, terus save. Oke, kita sudah punya dokumen, di mana dokumen pada bagiannya punya alamat masing-masing ya. Oke, kita bicara di atau pengantar. Kembali home, kita senterkan ya. Kita taruh ke bawahnya. Nah, biasanya agar nampak real ya, kita buat tulisan dummy ya. Dummy gitu. Untuk memenuhi alamat, memenuhi tulisan kita, tulisannya lorem, buka kurung. Kita butuh 8 paragraf. Setiap paragrafnya ada 9 kalimat. Antara kadang otomatis ya isi ya. Untuk mengisi paragraf kita aja, bahwa nampak isinya. Oke, bab 1 kita buat center dia. Ya, sama kayak tadi, bisa aja lorem. Kita ingin apa ya? Punya tulisan 15 paragraf. Masing-masing paragraf ada 13. Ya, enter. Banyak ya. Gitu. Agar tidak membuat repot, kita copy saja ya. Copy. Di bab berikutnya kita paste ya. Karena tahu ini tulisannya. Oke. Paste aja. Dan tulisan kami. Center. Oke. Tapi menyebut center. Ya. Nah, andai di kemudian di bab 1 itu ada subbab, maka kita menuliskannya dengan begini. 1.1 misalkan pastikan otomatisnya tidak jalan ya. Kalau itu jalan pakai anduannya. Misalkan tentang apa namanya? Satu ya. Oke. Ini klik oleh kita, pilih style heading 2. Nah, muncul jadi anaknya. Agar tidak membuat kita repot, kita copy. Ini close dulu. Jadi tidak. Nah,
ini atau 2 misalkan, tinggal diubah aja ya. Sudah tuh. Itu cara apa namanya, tiga, dia akan otomatis keluar. Kalau boleh nih satu-satu boleh deh, satu-satu. Satu dua. Ya, subnya udah terlihat. Begitu selanjutnya, ya. Kalau kita mau tambahkan di bagian 2-nya, kita tuliskan aja. Nih, B21. Satu berikutnya. Ya, mohon perhatikan kalian. Nanti Anda punya. Nah, oke, berikutnya sudah nampak. Nanti tinggal Anda tambahkan lagi sendiri-sendiri ya. Bagaimana menata ini. 21-nya jangan di sini deh, kita boleh jangan. Ya. Oke. Nah, daftar isinya kita buat otomatis. Isinya tadi sudah membuat. Jadi apa fungsinya ini? Kalau fungsinya ini kita langsung aja mengasih bumper, tidak di scroll begini. Ya, ini fungsinya navigasi. Fungsi navigasi berikutnya adalah membuat otomatisasi ketika membuat halaman, sehingga saya nanti mengontrol tulisan Anda secara enak ya. Ketika Anda berkolaborasi dengan yang lain juga nanti ada di bagian reference. Sini ada reference di home, insert, reference. Nah, nanti Anda ya reference, table of content, pilih salah satunya, pilih aja yang paling atas gitu. Tuh, dengan enaknya kita akan mempunyai daftar isi sendiri. Dan kemampuan ini tidak hanya nanti untuk kepentingan multimedia itu saja, menulisin bahan ajar, penulisan karya ilmiah, bahkan skripsi ya. Pak, ini nomor 2 ya, kan belum dikasih nomor. Nah, lihat ya nanti cover, insert page, bottom page, terlihat kan bahwa kata pengantar itu di halaman 2, daftar isi 2, daftar isi itu di 3, daftar gambar. Oke, nanti kita bicara tentang Pak, ini ada yang nomor 1-nya ada halamannya ya. Nah, kali ini different first page sehingga tidak ada. Oke. Untuk menyemangati kita, boleh kita cari ini di di Canva ya. Canva. Cari cover book. Nah, ini cover bukunya di center air kebetulan. Oke. Jadi cari cover buku di Canva, klik aja cover buku matematika. Kan banyak tuh. Contoh ini deh, untuk menyemangati Anda. Oke, kita kebetulan gratis kan? Gratis sekali. Anda menambahnya bagaimana ya? Misalkan ya gunakan paling gampang sih print screen saja dulu. Nanti belah kanan urusan kayak gitu. Untuk kepentingan menyemangati Anda sendiri silakan.
Oke. Misalkan kan kenapa di copy di situ ya, kan bisa jadi Anda matematika. Gitu kan, kalau bisa aja oleh Anda. Matematika, kelas misalkan tadi berapa? Ya, oke. Ini ketengahkan. Nah, itu ya. Itu bisa kemudian berikan title oleh Anda. Nah, ada nama Anda misalkan ada misalkan Syivalina. Iya, bisa. Nah, berikutnya nama saya sebagai pendamping ya. Karena saya harus bertahu. Anggaplah Untirta Press. Untirta Press. Nah, nanti ini sudah untuk menyamai. Sudah kan, cover. Sekarang menangani isi sudah, menangani gambar. Oke, anggaplah ada gambar. Misalkan Anda mencarinya di satu tempat. Nah, baiknya sih mencari tempat yang pasti ya. Pinterest boleh, Instagram juga boleh, yang lain asal Anda memberikan kredit kepada yang postingnya ya, menyebutkan. Kita klik Pinterest ya, cari di Pinterest. Ini Pinterest. Nah, kita cari terkait dengan matematika. Misalkan tentang geometri dah. Nah, ini. Kita ambil mana ya? Nah, ini video kebetulan. Anggap nah ini copy image oleh kita nih, part of area. Kita sedang menunjukkan konsep lingkaran. Ctrl V, Ctrl E ya. Nah, jangan lupa Anda mengcopy image address-nya. Ya ini. Tuh. Kemudian lagi kita ingin copy image lagi. Ada di sini. Jangan lupa image address-nya. Image address kita ambil. Udah ya. Selanjutnya kan setiap gambar harus ada identitas. Jangan kemudian Anda manual melakukannya. Nanti akan menjadi bermasalah ketika kemudian mengontrol. Klik kanan di sini. Klik gambarnya, klik kanan pastikan. Insert caption. Ya. Tulis gambar. Kalau tidak ada new label ya. Ini ada kebetulan saya sudah gambar. Saya terkait dengan konsep bagian lingkaran atau unsur-unsur. Oke.
jauh ya di bawah. Oke. Nah, ini sudah diberi nama, kemudian kita berikan setelah berikan identitas, alamat sumber kita ngutip, kita kecilkan. Cukuplah 5. Ini terlalu kecil ya. Terlalu lebar di bagian paragraf, kita kecilkan after. Oke. Saya nempel ya bahwa konsep lingkaran itu ada di sini. Berikutnya gambar lain, kita boleh caption gambar 2, rumus apa namanya, bidang dan ruang. Rumus bidang, rumus luas bidang dan volume. Oke. Ya, sebagaimana tadi, kecilkan ini. Oke. Sama, kita kecilkan juga. Oke, sudah ya. Kita tahu ini ada di halaman 7, ini ada di halaman ya. Kita klik ke gambar, kita buat center. Nah, bagaimana menuliskan identitasnya? Jangan lupa pada bagian reference lagi, di bagian dekat insert caption di sini ada klik. Ya, ini ada gambar, pilih gambar ya. Oke, maka dia dengan otomatis memberikan ya, menyebutkan gambar apa di halaman berapa. Nah, kelebihannya apa? Kita bisa langsung klik ke buku. Yang kedua, andai kemudian kita menambahkan gambar di sela-sela ini, misalkan kan gambar 2 ya, maka ini berubah. Cari lagi di Pinterest ya, contoh part of circle kita ini. Nah, ini ambil misalkan konsep. Oke deh. Ya, kita cukup menarik. Oke, boleh deh. Copy image ya. Ctrl V, Ctrl E, klik oleh kita, copy image address, jangan lupa V ya. Nah, kan dia ada di tengah-tengah ya. Oh, gambar 2. Nah, ini kita klik saja gambar ininya, insert caption, maka dia otomatis gambar ya. Seni grafis misalkan, grafis pada lingkaran. Misalkan gitu ya. Bawah paragraf. Oke. Ini kita kecilkan. Jadi 5. Oke, sudah ya. Nah, ketika kemudian gambar, nah beda. Kita delete ulang. Oke. Reference. Klik gambarnya. Ya, jadi kita harus, dia menamai sendiri. Tidak perlu repot-repot kita mengubahnya.
dan halamannya juga sedikit. Dia kan bergeser tuh dari 7 ke 8. Oke, tapi beda halnya ketika kita lihat sebenarnya, kita misalkan punya ini kan, ini apa namanya, punya punya tulisan ya. Ctrl C, W. Nah, ketika bisa daftar isi, kalau daftar isi hanya mengupdate-nya, misalkan page, halaman itu jadi berubah sendiri. Tidak perlu repot-repot mengubahnya. Sering kali ada. Nah, itu bicara gambar ya. Jadi kita sudah berbicara otomatisasi dari apa namanya, gambar. Otomatisasi sebelumnya adalah daftar isi ya. Nah, andai kemudian berubah. Nah, ini jangan lupa berubah. Misalkan kita punya ada tambahan lagi di sini. Sekarang 1 bukan 1,3 berarti 1,4 gitu. Nah, kita lihat daftar isi. Ini tidak berubah, maka harus kita update. Tabel maka nama sendiri. Ya. Itu kalau karakteristik yang lain. Nah, kalau gambar ini ya Anda harus delete dulu, update baru. Ya, baru berubah. Nah, kalau gambar kebetulan ini tidak ada perubahan ya. Ya di sini tidak otomatis ketika perubahan di sini daftar isi juga. Oke, itu kemudian daftar tabel. Daftar tabel seperti daftar gambar. Anggaplah ada 3 kita ada tabel misalnya. Insert tabel. Insert. Jangan lupa insert caption di sini. Nah, jangan gambar, pilihnya. Kalau tidak ada, Anda tidak punya terus. Ya. Tabel 1 misalkan daftar. Oke. Sudah ya. Nah, kembali ke daftar tabel. Senterkan ini. Anda bisa di reference. Ini pilihlah tabel, jangan lupa ya. Maka ini otomatis. Nanti juga coba nanti kalau indeks, nanti Anda pelajari ya, indeks bagaimana buat indeks setelah bukunya ada indeksnya, karena itu sembarangan ya. Oke, sudah, daftar gambar sudah. Berikutnya, bagaimana mengisi daftar pustaka? Oke, mengisi daftar pustaka. Yang perlu Anda lakukan adalah berikutnya mengunduh Mendeley. Ya, cari di internet namanya Mendeley. Nah, ini Anda unduh ini, sign in, Anda kemudian unduh di komputer Anda, kemudian install. Mendeley. Saya sudah menginstalnya. Install Anda. Pastikan kalau sudah terinstall di komputer Anda bahwa Mendeley itu terhubung dengan MS Word yang Anda punya. Ya, yang Anda punya. Lihat di sini ada tools di sini. Nah, di sini ada install tools install MS Word plugin, sehingga di komputer Anda ketika beri reference ada tulisan Mendeley, open Mendeley. Nah, lanjutnya. Oke, kita sudah punya Mendeley, kita sudah punya materi di sini, materi geometri ini, data-data materi sumber rujukan kita, bacaan kita. Jadi Anda jangan sampai tidak punya rujukan, karena ini akan jadi rujukan. Apa yang perlu kita lakukan? Berikutnya, anggaplah materi kelas 10 gitu ya. Kita buka Mendeley-nya. Ini.
di sini nanti. Anggaplah mat kelas 10. Nah, itu sudah ada di sini mat kelas 10 nih. Anda impor, pastikan file harus ingat ada di mana. Pak, kok itu nggak nama foldernya aja. File impor. Nah, atau add file paling gampang. Di sini kita ada semua. Yang kita cari pertama dari pushbook, buku di Kemendikbud, duanya dari library. Sudah kita ini. Nah, pastikan identitasnya lengkap. Ya, di sini ada metadata namanya. Pastikan dia karakternya buku, lihat buku. Buku semua kan. Nah, kemudian publishnya di mana? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini publishnya di mana nih? Everyday Edge. Padahal sudah di Chicago ya. Publishnya. Ya, ini sudah ada. Publishernya. Ini coba publishnya. Buka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana? Publication-nya nih. Ini berarti di matematika publication-nya ini nih. Oke. Kita ngikuti book author publication. Tapi buku dia ada intinya ya. Dia harus ada publication. Oke, filenya ini sudah, jadi bisa diakses ya. Kalau tidak lengkap, Anda harus lengkapi nih. Ini kebetulan lengkap. Kalau ini publish in-nya, dia ada publish. Kalau kita nggak ada yang ini ya. Tapi kategorinya kan buku ya. Ya. Penamaan sudah benar, harusnya pakai titik koma ini. First name, last name, atau di enter nggak apa-apa. Nah, everyday matematika, namanya kita pastikan dan sebagainya. Ya, kalau tidak lengkap, harus ada lengkap. Ya, contoh ini betul nggak Jeffrey Press? Nah, ini. Benar. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ceritanya Anda sudah baca bukunya ya. Suatu waktu kemudian Anda lihat ini, ternyata sumbernya. Anda ngutip sini. Misalkan, ya. Misalkan geometri memiliki karakteristik berupa misalkan apa namanya, karya memiliki karakteristik yang dapat menghasilkan karya seni yang tinggi. Misalkan gitu ya. Anda kutip tuh. Jangan lupa dah. In this edition, go to Mendeley. Nah, kata siapa? Katanya si Susan. Katanya si Bel. Ya, jangan lupa klik. Nah, sudah. Kemudian ini sudah ada nama si Bel. Kemudian daftar pustaka yang kita klik. Nah, ditaruh di bawahnya insert bibliografi. Maka dengan otomatis dia akan menuliskan indeks pustakanya di sini.
indeks pustakanya di sini ya. Berikutnya misalkan kita misalkan para ahli matematika telah menyepakati misalkan empat satu dua tiga empat setidaknya sepakati setidaknya ada 20 bentuk konsep misalkan geometri baik itu bidang maupun ruang. Citation, go to Mendeley, misalkan bukunya ada di Dikini, nah itu ya sumber rujukan Anda. Klik. Nah, Susanto, kita lihat daftar pustakanya, dia dengan otomatis sendiri. Ya, tuh, di nanti Anda punya sebuah struktur buku yang baik, nanti tinggal diisi. Oke, punya rujukan, punya daftar gambar, punya daftar tabel, punya daftar isi secara baik, punya penambahan secara baik, punya strukturisasi materi secara baik pula karena sudah terindeks. Yang terakhir daftar pustaka ya secara baik. Nanti bagian mengindeks nanti kalau sudah buku Anda sudah jadi bahan ajar beres, nanti didamping ini menggunakan pendampingnya multimedia. Ketika saya lihat Anda menggunakan multimedia kan sembarangan tuh materi apa sumber utamanya. Jadi Anda harus mengacu pada materi dari pendamping. Itu jadi yang perlu dilakukan oleh Anda sebelum melanjut ke multimedia harus ini. Ada pertanyaan sampai situ? Halo? Bapak, maaf mau nanya. Iya, silakan. Kita kan kemarin yang pembagian materi itu dari kelas 7 sampai 12, berarti ada 60 rujukan. Kelas 7 sampai 12? Iya. Ya, kalau bukunya kebetulan bukunya per semester, ya tinggal deh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Ya 6 rujukan kan? Kalau bukunya per tahun, kalau bukunya per semester berarti ada 12 rujukan. Disitulah Anda berbagi dengan teman Anda dari buku Kemendikbud. Tapi harus menggunakan rujukan yang sama. Kan Kemendikbud itu kadang-kala mengeluarkan 2 buku matematika di kelas yang sama. Gitu ya. Nanti Anda harus berkompromi khususnya dengan teman Anda yang satu buku atau satu angkatan dengan Anda. Misalkan Anda kan berkumpul dengan teman Anda yang di di kelas 7 misalnya. Ya, kelas 7 ada berapa orang? Ada 6 nih. Ada berapa bab? Ada 6 bab, tinggal satu-satu. Tapi buku mana? Nah, buku mana itu harus Anda kompromi dengan rekan Anda buku yang mana. Jangan sampai menggunakan buku yang berbeda di kelas. Gitu ya? Baik, Pak. Tapi untuk tugasnya mandiri. Mandiri kan? Mandiri nanti akan disatukan. Ya, tentu saja Anda harus punya gagasan yang berbeda untuk menampilkan materi itu. Struktur materinya sama, outline-nya sama, tapi cara menampilkannya berbeda. Nanti bagaimana cara menampilkan buku secara berbeda, ya nanti kita akan belajar terkait dengan teori konstruktivisme ya. Kan kita sudah membahas kognitivisme kemarin, teorinya Piaget, teorinya oleh Vygotsky, didukung dengan seller yang terkait dengan kognitif loadnya itu baru kognitivisme. Belum bicara konstruktivisme. Konstruktivisme itu nanti
siswa akan membangun pengetahuannya secara mandiri, dia dengan dia dengan cara dia berinteraksi dengan bahan ajar, atau dia berinteraksi dengan mediator. Dalam hal ini bisa guru, bisa kakaknya, bisa orang tuanya, bisa anak-anak gitu. Tapi sekarang mah Anda nulis dulu kalau memang kalau terlalu terkungkung dengan materi, terkungkung dengan teori, akan repot dulu. Akan repot lagi gitu ya. Sekarang nulis dulu sesuai dengan konteks kemarin kan yang sudah diajarkan itu terkait dengan teori pengolahan cognitive load kan. Terus teori tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam pengajaran menurut Gagne. Kemarin kan menurut Sweller dan Robert Myers kan, Richard Myers. Nah, yang kedua bicara terkait dengan apa saja yang perlu disampaikan. Nah, itu harus dituangkan tetap. Jadi jangan sembarangan. Ada pertanyaan lagi? Bapak mau tanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Mau nada dulu, silakan. Baik, Pak izin bertanya terkait bab 1 sama bab 5 itu isinya tentang apa aja ya Pak? Ya isinya tentang materi yang Anda bagi. Karena saya sebab 1 bab 5 saya mau hanya memisalkan. Ya materinya. Jadi nggak harus sampai bab 5 gitu ya Pak? Sampai yang materi. Saya mau hanya memisalkan. Baik, terima kasih Pak. Ya Anda memasukkannya materi itu sih. Kan present untuk konten itu ya konten Anda. Bab 5 itu hanya menganalogikan Anda punya bab. Kalau Anda ternyata hanya membahasnya sampai 3 bab, ya 3 bab aja. Ya, begitu. Ada lagi? Bapak maaf. Berarti nanti langsung disatuin atau buat pertemuan selanjutnya dari yang per kelas itu? Iya, ini lanjutan berikutnya kan. Nah nanti apa yang sudah Anda lakukan nanti harus berpanduan pada buku. Jadi multimedia itu pendamping bukunya. Pendamping bukunya. Jadi jangan sampai Anda lepas dari buku ajarnya. Kalau kemarin yang dibuat-buat sampai segini, ternyata loh, kok terlalu sederhana ya, tidak holistik, tidak menyeluruh, tidak mengkonsep. Harusnya kan tetap berpanduan pada buku, textbook yang disepakati oleh kurikulum kementerian. Yang kebanyakan dibuat kan suka-suka, misalkan trigonometri mulainya dari mana, kan berbeda dengan yang lainnya. Bicara tentang fungsi dari mana batasannya, bagaimana apa dulu yang disampaikan, apa yang dilatihkan, kemudian apa yang kemudian dimetaforkan, memisahkan kasus-kasusnya ya, berikan kasus-kasus dunia sosialnya atau dunia nyatanya, ya seharusnya harus jelas. Gitu. Kemarin agak misleading ke arah mana gitu. Makanya saya pikir perlu dulu dibereskan dulu di bahan ajarnya. Ini nanti ada 2 produk perkuliahan. Produknya buku ajar yang produk pendamping. Jadi buku ajar itu nyatu. Nanti linknya itu akan berkait dengan Anda kan pernah beli buku misalkan. Anda pernah beli buku di mana bukunya ada multimedianya. Nah, itu yang nantinya akan begitu. Ada lagi pertanyaan? Halo? Untuk deadline, Pak? Deadline-nya per minggu lah. Dari biasanya kan hari Kamis kan story-nya. Kamis jam Kamis sebelum Korean kelas 1-nya lah. Kamis jam 8 maksudnya. Bisa lah, kan ini tidak banyak kan Anda bagi-bagian satu-satu kan. Nah, kalau MSU-nya kan tidak perlu terupdate. Tapi kalau PowerPoint-nya memang harus update karena kan fasilitas yang lain. Nah, saya sebenarnya
saya ingin menjelaskan sketsa dari multimedia ya, dari alur dari multimedia. Tapi ketika lihat materinya lost context, kan konteksnya harusnya konteks buku yang jadi pegangan ya. Makanya saya mau berpikir, ini nggak beres nih, ada dirapikan. Ya setidaknya ini juga jadi bakalan Anda ketika Anda punya kepercayaan menuangkan gagasan Anda dalam bentuk buku. Begitu ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Silakan. Misal kita udah dibagi nih materinya kelas 8 semester 1. Kebetulan saya dapat materi itu. Lalu di kelas 8 semester 1 itu ada 2 bab, yaitu relasi fungsi dan juga Pitagoras. Nah, nanti di buku yang kita buat ini, bab 1, bab 2, bab 3 itu isinya relasi fungsi dan Pitagoras, atau hanya Pitagoras saja yang bagian saya? Anda itu kan berkompromi dengan teman-teman Anda. Misalkan ada 2 bab, ternyata anggotanya 3. Anda bersepakat dengan temannya. Anda sampai mana, teman Anda sampai mana. Jangan beririsan. Oke? Ya, karena nantinya kan gini. Nantinya bukunya itu disatukan. Di satu kelas. Nantinya bukunya itu disatukan di satu kelas. Sehingga kemudian jelas siapa kebagian apa. Yang tidak disatukan adalah multimedianya. Ya. Jadi dari satu buku itu bisa saja ada 6 multimedia, atau ada 3 multimedia, atau ada 2 multimedia, tergantung siapa yang mengkroyoki. Nah, dari buku itu, kalau di bukunya nanti bisa jadi yang nama pertama saya, nama yang lainnya kebanyakan karena kalian keroyokan kan. Karena saya akan meluruskan, mengedit dan sebagainya. Kontribusi saya juga saja. Nah, tapi kalau di multimedianya ya Anda dan saya di karyanya. Kalau dulu. Makanya disepakati terkait dengan temanya. Misalkan Anda membuat tema ada penokohan si Badi, Badu, Bani misal. Oh ya, makanya penokohan itu harus ada tema. Akan satu buku. Anda menggunakan penokohan. Kemudian font, ya diselaraskan. Kalau font bisa saya tentukan sekarang, gunakan Arial. Kalau kertas, menggunakan kertas biasa aja A4 ya. Yang tidak merepotkan, artinya disangkanya beda. Karena ini penggunaan ini kan bisa juga untuk menulis skripsi, untuk kepentingan yang lain-lainnya, tidak hanya untuk perkuliahan. Begitu, paham? Yuita? Paham, Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya? Bapak maaf mau nanya lagi. Ya, silakan. Jadi kan nanti bukunya itu 1 semester ya. Covernya buat 1 semester, misal kelas 8 itu per bab yang diambil atau kita kompromi ngerjain sama teman-teman yang sekelas itu, ya. Terus nanti kan isinya digabung. Sampai UTS mah Anda sudah mandiri aja dulu. Nanti perintah komprominya nanti dari. Oke? Berarti belum digabung ya, Pak? Ya, belum lah. Nanti saya itu berkesimpulan memerintah menggabung setelah kemudian melihat karya Anda, kira-kira tema mana yang akan dipakai. Justru kalau digabung dari sekarang, kreativitas tidak berkembang. Nanti secara individu akan saya nilai. Misalkan ada 3 gitu ya, si A, si B, si C. Oh, ternyata yang bagus itu di si B. Oke. Ya udah dapat penilaian si A, si B, si C-nya. Berikutnya si A dan si C bersepakat mengikuti polanya si B. Kan? Kreatif. Tapi ini secara individu sudah. Ya nanti kelompok itu nilainya ada nilai kelompok. Berikutnya ketika kemudian si A kurang bagus, si B kurang bagus, si C
Kemudian saya ngerasa, oh ada yang bagus nih, perlu ditiru. Si F misalkan di kelompok anu Anda sih bisa juga nanti saya minta untuk meniru kelompok si F. Karena seringkali meniru model itu jauh lebih mudah daripada saya komunikasi. Harusnya begini dan begini begitu. Ya, saya akan berikan modelnya. Modelnya gini nih, punya teman Anda sendiri. Ya, Pak, apa manfaatnya? Ya punya si F ya punya kredit Saramadi. Itu ya. Jadi tidak kemudian pakemnya di kelas itu. Bisa jadi di kelompok lain, bahkan bisa di kelas lain. Misalkan di kelas D tidak ada yang bagus, adanya di kelas A, dia sekali cari di kelas. Begitu juga sebaliknya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya, halo. Kalau tidak ada, Anda tinggal mengerjakan tugasnya lah. Ya. Oke, kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan saya minta dilengkapi PowerPoint minimal 2019 terbarukan ya. Sehingga kemudian bisa itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri. Saya disiapkan dulu ya. Presensi. Ini kelas D ya? Iya Pak. Presensi kehadiran Anda ada di Sepada ya? Ini sudah di Sepada. Coba Anda cek. Ya, jangan lupa biar saya bisa cek dengan kemampuan untuk merancang bahan ajar, nanti ada linknya. Tentu saja pengumpulannya tetap di Sepada ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas hadirnya. Kita bertemu lagi di